Halo, assalamualaikum. Insan Trading dimanapun Anda berada. Saya selalu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, umur yang panjang, selalu dalam limpahan rezeki, dan yang terpenting kita selalu hidup dalam keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif, agar kita selalu bisa berbuat di dunia ini, yaitu selalu dalam keadaan bertuhan, berilmu, dan beribadah. Bertuhan artinya kita mempunyai rasa kemanusiaan. Berilmu artinya kita berkepribadian baik, dan beribadah, sesungguhnya beribadah adalah menolong sesama, yaitu terutama menolong sesama yang kelaparan. Dengan tiga itu kita minimal bisa memenuhi apa yang menjadi tugas kita hidup di dunia ini. Insan Trading, ayo kita melihat episode khususnya di digital trading yang menimpa DNA Pro. Perseteruan antara DNA Pro dengan regulator masih terus bergulir di episode yang semakin terkuak, ya, semakin terbuka. Semoga kita semua, bangsa Indonesia dan juga pemerintah, mempunyai kesinergian, ya. Jadi pemerintah dan masyarakat itu sinergi, ya. Pemerintah mengayomi masyarakat dan masyarakat terus berinovasi di zaman yang begitu memasuki era digital, ya. Jadi inovasi ini penting, dan itu ada pada digital trading Indonesia, ya. Khususnya dalam hal ini kita sedang membicarakan DNA Pro, ya, dimana saat ini pembuktian di pengadilan sudah memasuki episode pertengahan, ya. Baik teman-teman, khususnya para member DNA, mempunyai sikap yang positif itu penting, ya. Karena sikap yang negatif berupa was-was, berupa rasa takut, berupa rasa gundah, ya. Sebetulnya ketakutan akan hilangnya dana investasi Anda, kan? Ya, oleh sebab itu maka saya mengajak dan menghimbau kita harus tetap positif, ya. Dan kalau mempunyai keluhan, jangan dikeluhkan, ya. Kita jangan menyerah dengan keadaan yang seperti ini. Jadi dengan DNA Pro kita masih bisa tetap hidup, ya. Kita masih bisa eksis. Kita masih bisa berkarya, ya. Tetapi patut untuk kita ikuti perkembangannya. Karena apa? Karena agar kita tahu, kalau kita tidak tahu nanti muncul kebodohan. Kebodohan yang saya maksud adalah kepanikan. Kalau sudah panik nanti salah ambil jalan, ya. Kebodohan artinya ketidaktahuan. Kalau sudah tidak tahu kita tanya sana sini, kita bingung, ya. Pada akhirnya hidup tidak nyaman. Bersikap tidak menyerah, bersikap pantang mundur itu bagus, ya. Apabila apa yang kita ambil berupa keputusan yang terbaik, ya, tentunya. Tetapi kalau kita sudah memilih bahwa kita menyerah, kita putus asa, kita bingung, bimbang, takut, lebih baik lupakan saja, tidak perlu menggembar-gemborkan. Atau Anda pasif aja, ya, tidak perlu mengungkapkan berupa kebingungan, karena doa kita otomatis akan tercancel, ya. Tuhan sudah menyatakan bahwa aku adalah seperti persangkamu. Oleh sebab itu, kalau emang Anda ingin dana Anda aman, ya berprasangkalah baik, berharaplah baik, ya. Tunggu tanpa ada prasangka buruk kepada Tuhan. Dan itu artinya sabar. Jadi ada 3 saran yang saya selalu gembar-gemborkan, yaitu
sabar, ikhlas, dan syukur. Dimana sabar adalah, saya ulang lagi, kita menunggu, menanti, ya, penuh harap tanpa ada prasangka buruk. Itu definisi sabar. Sedangkan definisi ikhlas, itu kita melepas semua kemelekatan-kemelekatan yang ada pada diri kita. Apakah kemelekatan itu berupa kekayaan, ketampanan, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Dan itu adalah perasaan-perasaan pengakuan. Ya. Jadi dalam ikhlas tidak ada pengakuan, yang ada adalah melepas semua pengakuan-pengakuan yang pada hakikatnya semua yang kita akui itu sebetulnya bukan milik kita, ya, tapi milik Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kaya. Jadi bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Nah, itu definisi ikhlas. Saran yang ketiga adalah syukur. Syukur itu bisa mengucapkan alhamdulillah, bukan sekedar mengucapkan Tuhan, bukan sekedar mengucapkan puji Tuhan, bukan. Tetapi syukur itu ya kita riang gembira, kita optimis, kita mencari kebaikan-kebaikan, berharap ada prasangka buruk, ya, tidak terganggu. Kalau ada keluh kita tidak mengeluh, ya jangan raga bermasalah, berharap dengan regulator, maka ikutan seolah kita sudah sekarang, ya, tidak perlu, ya. Jadi jangan ditunjuk bahwa kasus gara-gara DNA Pro atau gara kita macet, tidak perlu. Jadi kita terus memperlihatkan keoptimisme, ya. Dengan itu maka harapan kita terkabul. Apabila kita terlalu pesimis, maka dengan itulah harapan kita di cancel. Apa yang menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus, kepada Sang Hyang Widi, kepada siapa Tuhan, maka otomatis tercancel. Sedikit saja Anda mempunyai angka yang buruk kepada Tuhan, tercancel. Tips saya adalah jangan kita tunjukkan bahwa tapi kita harus right, ya. Saat ini yang sedang berperkara adalah bukan member DNA. Member DNA itu penumpang bis, ya. Supir bis itu adalah masih member, tapi public bis itu adalah perusahaan. Jadi yang berperkara adalah operator dengan pemilik perusahaan, ya. Dan juga dengan individu yang memang bermasalah. Nah, kita bagian besar hanya member, itu jangan terkait dengan tangan ini. Jadi saya senang apabila teman-teman merasa optimis. Ya, kalau ingin tahu bahwa DNA ini mempunyai chance besar untuk operasi kembali, bahwa dana kita punya chance besar kembali, maka ikuti informasi dari persidangan yang sudah bergulir di Pengadilan Negeri Bandung setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, silakan Anda niscaya Anda mengetahui mas, sehingga Anda well informed, sehingga Anda mempunyai informasi yang cukup. Itu bisa menyebabkan Anda kebodohan, ketakutan, kebingungan dan kebimbangan. Caranya adalah mengikuti, ya, mengikuti atau menghadiri atau ikut dalam sebuah komunikasi di mendapatkan informasi-informasi tentang DNA Pro kalau memang Anda masih peduli dengan dana Anda. Kalau peduli, merasa tidak baik, kan saja lebih baik perlu aktif, ya. Saja, ya, siap tahu atau yakin pada akhir akan ada endingnya perkara ini. Karena negara kita negara hukum, ya, kita dan percaya pemerintah akan menyelesaikannya dengan baik, ya. Jadi lembaga hukum juga pasti dengan baik. Kita harus percayakan. Apabila Anda berprasangka bahwa dana ini akan disita, ya mungkin saja begini ingin menertibkan. Tetapi apabila perusahaan yang memang titip, memang baik, dan yang itu tipu-tipu, tentu kita akan berperang dengan dia semacam itu, dan saja itu menjadi rampasan perang. Tetapi yang kita ketahui bahwa DNA
entitas yang lain yang legalitasnya ada, manajemennya ada, misinya ada, dan tidak terlalu bodong karena ada aturan, dan karena ada seteruan, maka banyak chance untuk bisa kembali lagi, karena keadilan itu yang akan dihasilkan bangsa ini ya, apakah lewat masyarakat dan juga lewat tugas hukum. Saya yakin sekali mereka akan bekerja baik. Saya yakin pemerintah akan terus berperang pada mafia, terutama mafia-mafia yang merugikan masyarakat. Itu layak untuk kita oleh pemerintah. Tapi teman-teman, khususnya member DA, pada umumnya member Digital Trading Indonesia, dan juga mungkin menonton yang lebih banyak mengurus masalah DNA ini, yakin bahwa platform perusahaan yang mempunyai visi misi, yang mempunyai genre yang bagus, yang mempunyai desain engineeringnya yang bagus, mempunyai compliance atau peraturan-peraturan yang bagus, tentu bisa berjuang, ya, bisa berjuang. Ayo kita ikuti terus persidangan, khususnya persidangan DNA Pro hari Selasa dan Kamis. Anda jangan menunjukkan bahwa Anda kalah. Jangan menunjukkan bahwa Anda sudah kesusahan gara-gara dana Anda tidak kembali. Enggak. Kita masih banyak, ya, masih banyak cara ya untuk mendapatkan kehidupan, dan saya yakin kita semua masih hidup. Kita semua masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berpikir dengan jernih. Jangan biarkan diri Anda dikuasai pikiran Anda, ya. Gunakan diri Anda yang bukan pikiran Anda untuk berpikir secara akal sehat, ya, secara jernih, secara hati, dengan pikiran yang menguasai diri Anda. Semoga tayangan ini menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah informasi bahwasanya apa DNA ini mendapatkan kembali seperti apa, dana Anda sebagai bisa kembali ke tangan Anda, atau mungkin DNA bisa kembali dan beroperasi dengan kita ikuti setiap perkembangan dari persaingan dengan sabar, dengan ikhlas dan syukur. Dengan itu semakin kita mengikuti, semakin kita meningkatkan kesabaran yang bertingkat-tingkat, semakin kita meningkatkan keikhlasan yang terus kita tingkatkan kualitasnya, dan juga rasa syukur yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk riang gembira. Akhirnya, ayo kita nantikan, ini adalah saat-saatnya yang penting untuk kita ikuti, kita bersatu dalam sebuah semangat yang positif. Sukses selalu buat Anda, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.